Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Eka Septia. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari video sebelumnya, yaitu biofisika part 5 tentang bioakustik. Yang pertama adalah pengertian bioakustik. Bioakustik adalah bidang ilmu yang mempelajari karakteristik suara, fisiologi suara, organ suara, fungsi suara, serta analisis suara dan manfaat suara bagi makhluk hidup. Selanjutnya yakni konsep getaran atau vibrasi serta gelombang bunyi dan suara. Getaran adalah ketika suatu benda diberi gangguan atau diberi tekanan gaya dari luar, maka benda tersebut akan bergetar. Dan contoh penerapan getaran ini terdapat dalam kehidupan sehari-hari seperti pada bandul. Sementara pengertian gelombang adalah suatu energi dari getaran yang merambat menurut tempat dan waktu. Selanjutnya bunyi atau suara. Bunyi atau suara adalah gelombang longitudinal atau kompresi mekanikal yang merambat menggunakan medium dengan kecepatan tertentu. Nah, dalam perambatannya, bunyi itu memerlukan medium perantara, dan rambatan atau perpindahan gelombangnya berupa rapatan dan renggangan. Selanjutnya yakni materi mengenai kecepatan bunyi pada berbagai medium. Pertama, pada medium padat. Nah, pada medium padat, gelombang bunyi ini merambat lebih cepat atau bisa dibilang yang paling cepat dibandingkan dengan medium-medium lainnya seperti zat cair dan zat gas. Faktor yang mempengaruhinya adalah kerapatan dari medium dan juga elastisitas medium. Yang kedua, pada medium cair. Medium cair dan medium padat ini hampir sama. Cepat rambat bunyinya pada medium cair itu bergantung pada faktor elastisitas medium dan kerapatannya. Namun kecepatan perambatan bunyi pada medium cair itu sedikit lebih lambat dibanding pada medium padat. Yakni medium gas. Nah, pada medium gas ini kelajuan cepat rambat bunyi ditentukan oleh faktor suhu udara dan massa relatif udara atau gas. Semakin tinggi suhu suatu benda atau suhu udara, maka semakin tinggi pula laju bunyi di udara. Dan hal sebaliknya terjadi jika massa relatifnya kecil, maka laju bunyi semakin tinggi. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai konsep gelombang bunyi yang mempengaruhi proses mendengar pada manusia. Nah, seseorang menerima suara berupa getaran pada gendang telinga dalam daerah frekuensi pendengaran manusia. Getaran tersebut dihasilkan dari sejumlah variasi tekanan udara yang dihasilkan oleh sumber bunyi dan dirambatkan ke medium di sekitarnya. Hal tersebut disebut sebagai medan akustik. Telinga manusia mampu mendengar suara dengan frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Suara yang didengar telinga manusia mengalami perubahan dari sinyal akustik yang bersifat mekanik menjadi sinyal listrik yang diteruskan saraf pendengaran ke otak. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai struktur dan fungsi indera pendengaran pada manusia dan hewan. Nah, pada manusia ini yakni telinga terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama yakni telinga bagian luar. Nah, telinga bagian luar ini terdiri dari pinna atau telinga, meatus acousticus externa, dan membran timpani. Pinna sendiri adalah struktur menonjol yang merupakan kartilago yang terbalut kulit. Fungsi utamanya adalah untuk mengumpulkan dan menghubungkan suara menuju meatus acousticus externa. Fungsi meatus acousticus externa tadi adalah untuk menyimpan serumen dan berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas telinga dalam 3000 Hz sampai 4000 Hz. Saluran ini memiliki panjang sekitar 2,5 cm. Gendang telinga atau membran timpani memiliki ketebalan sekitar 0,1 cm dan luas sekitar 65 mm persegi. Selanjutnya adalah telinga bagian tengah. Nah, telinga bagian tengah ini terdiri dari 3 buah tulang, yakni yang pertama malleus, yang kedua incus, dan yang ketiga stapes. Malleus ini menempel pada membran timpani, sedangkan stapes menempel pada oval window yang merupakan gerbang menuju koklea yang berisi cairan. Selanjutnya adalah bagian telinga dalam koklea. Koklea sendiri adalah struktur yang menyerupai rumah siput
yang merupakan bagian telinga dalam dan merupakan sistem tubular terkurung yang berada di dalam tulang temporalis. Ini adalah indera pendengaran pada hewan. Nah, beberapa mamalia menggunakan daun telinga untuk memfokuskan suara yang diterimanya. Sistem ini disebut dengan sistem sonar, yaitu sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi atau yang biasa kita sebut ultrasonik. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai proses pendengaran pada manusia. Nah, proses pendengaran ini terjadi apabila gelombang suara mencapai membran timpani dan membran timpani bergetar, menyebabkan tulang-tulang pendengaran pun bergetar. Membran basilaris yang terletak di telinga tengah akan bergetar bila ada getaran dengan nada rendah. Ketika membran basilaris tadi bergetar, rambut-rambut pada sel rambut bergetar terhadap membran tektoria, dan hal ini menimbulkan suatu potensial aksi yang akan merubah menjadi impuls. Impuls dijalarkan melalui saraf otak, lalu di persepsi auditif terjadi setelah proses sensori atau sensasi auditif. Selanjutnya, kemampuan persepsi auditif tadi memungkinkan seorang dapat membedakan berbagai bunyi dengan sumber, ritme, volume, dan pitch yang berbeda. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai prinsip kerja alat bantu dengar pada manusia. Pada dasarnya alat bantu dengar ini bekerja dengan mengandalkan baterai sebagai power supply. Prinsip kerja alat bantu dengar ini adalah dengan frekuensi suara itu datang dari luar telinga, diterima oleh mic, lalu frekuensi suara itu diubah dari sinyal suara menjadi sinyal listrik, lalu prosesnya dilanjutkan ke amplifier. Di dalam amplifier, sinyal listrik tadi diproses dengan menyaring suara percakapan dan suara noise. Untuk selanjutnya, tugas amplifier membesarkan sinyal listrik tersebut dengan membesarkan sinyal suara pada suara percakapan dan menghasilkan suara noise. Sinyal listrik yang sudah diproses oleh amplifier selanjutnya diproses oleh receiver yang mengubah sinyal listrik menjadi suara yang sudah diperbesar. Nah, receiver ini adalah speaker, dalam hal ini earphone adalah sebagai outputnya. Materi selanjutnya adalah mengenai fungsi telinga dalam menjaga keseimbangan tubuh. Nah, selain untuk mendengarkan suara dan bunyi, fungsi telinga juga untuk sebagai keseimbangan. Keseimbangan dicapai melalui organ sensorik di telinga bagian dalam, input visual, dan informasi yang diterima dari reseptor dalam tubuh, terutama di sekitar sendi. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai sistem sonar atau ekolokasi pada lumba-lumba, gajah, dan kelelawar. Nah, pada lumba-lumba yang habitatnya di perairan, gelombang bunyi lumba-lumba akan memantul bila membentur suatu benda. Nah, pantulan gelombang bunyi tersebut ditangkap di bagian rahang bawahnya yang disebut dengan jendela akustik. Nah, dari bagian tersebut, informasi bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Pantulan bunyi dari sekeliling memberi informasi rinci tentang jarak benda-benda dari mereka, ukuran, dan pergerakannya. Dengan cara tersebut, lumba-lumba dapat mengetahui lokasi mangsanya. Pada kelelawar, kelelawar merupakan hewan yang mampu mendengarkan bunyi ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Kelelawar dapat mengeluarkan gelombang ultrasonik pada saat ia terbang. Gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh benda-benda atau binatang lain yang akan dilewatinya dan diterima oleh suatu alat yang berada di tubuh kelelawar. Kemampuan kelelawar untuk menentukan lokasi ini disebut dengan ekolokasi. Selanjutnya pada gajah. Nah, gajah ini dikatakan dapat merasakan datangnya badai karena dengan daun telinga gajah yang besar tadi, gajah mampu mendengar suara berkumpulnya awan sebelum hujan. Gajah dapat menangkap gelombang infrasonik, yakni frekuensi rendah yang tidak dapat didengar oleh manusia. Mereka juga dapat mendengar dengan kaki menggunakan ujung saraf yang mendeteksi getaran tanah. Nah, yang
terakhir yakni pembahasan tentang sistem sonar pada teknologi yang berkaitan dengan sistem sonar pada makhluk hidup tadi. Nah, yang pertama ini penerapannya yakni dalam mengecek kondisi bayi di kandungan, yakni dengan menggunakan alat USG. Yang kedua yaitu dengan mengukur kedalaman laut. Yang ketiga mendeteksi kelainan dalam tubuh. Yang keempat alat untuk membersihkan karang gigi. Yang kelima kacamata tunanetra. Dan yang terakhir ya ini untuk penerapan bunyi ultrasonik.